Apakah kita bisa memadamkan pekerjaan Roh Kudus? Ya, shalom sahabat-sahabatku. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita dan begini pertanyaannya. Pak, bagaimana dengan pekerjaan Roh Kudus saat melahirbarukan? Tentu ini tidak bisa dipadamkan, maksudnya diabaikan atau ditolak. Bagaimana menjelaskan hal ini? Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Ya, jadi memang benar, pekerjaan Roh Kudus dalam kelahiran baru atau regeneration adalah pekerjaan yang efektif dan tidak dapat ditolak. Maka kita harus membedakan antara dua jenis pekerjaan Roh Kudus agar ayat janganlah padamkan roh itu tidak disalahpahami. Pembedaan antara pekerjaan Roh Kudus yang efektif dan yang dapat ditolak. Poin yang pertama adalah pekerjaan Roh Kudus yang efektif. Efektif maksudnya tidak dapat ditolak. Nah, ini adalah pekerjaan roh dalam kelahiran baru. Di dalam teologi reform disebut sebagai irresistible grace, anugerah yang tidak tertahankan atau anugerah yang tidak bisa ditolak. Roh Kudus secara efektif mengubah hati orang yang dipilih Allah, memberi hidup rohani dan membangkitkan iman. Coba lihat di dalam Yohanes 3 ayat 5-8, dikatakan angin bertiup kemana ia mau. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kemudian Yeskiel 36 ayat 26-27 dikatakan aku akan memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru. Lagi Yohanes 6 ayat 37 dan 44 dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau Bapa yang mengutus aku tidak menarik dia. Nah, ini penting. Pekerjaan ini tidak dapat dipadamkan karena roh bekerja secara efektif dan penuh kuasa dalam kehendak Allah. Tidak ada manusia yang bisa menolak kelahiran baru yang dikerjakan Allah. Poin berikutnya adalah pekerjaan Roh Kudus yang dapat ditolak dalam proses pengudusan dan pelayanan. Nah, inilah konteks 1 Tesalonika 5 ayat 19. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, setelah kelahiran baru, orang percaya masuk dalam proses pengudusan, sanctification. Nah, dalam tahap ini, Roh Kudus itu membimbing, memberikan karunia rohani, menyucikan hidup, menegur melalui firman dan hati nurani, menggerakkan untuk melayani. Nah, namun, dalam proses ini, orang percaya bisa saja memadamkan roh. Yaitu apa? Ya, menolak tegurannya, mengabaikan panggilan untuk taat, atau menolak berbagai macam karunia rohani yang sejati. Nah, satu contoh di Alkitab, Efesus 4 ayat 30 dikatakan sana, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kemudian Kisah 7 ayat 51 dikatakan kamu selalu menentang Roh Kudus. Nah, ini ucapan Stefanus kepada orang Yahudi ya. Jadi, meskipun seseorang sudah lahir baru dan selamat, dia masih bisa mendukakan atau memadamkan roh dalam hal ketaatan sehari-hari, pelayanan, dan juga pertumbuhan iman. Nah, jadi kesimpulan teologis ya, jenis pekerjaan Roh Kudus dapat dipadamkan. Nah, regeneration atau kelahiran baru tidak dikerjakan secara efektif dalam hati orang pilihan. Pengudusan, pelayanan, karunia bisa dapat diabaikan atau ditolak oleh orang percaya. Perhatikan kata-kata John Calvin ini. John Calvin komentarnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 ya. Paulus memperingatkan agar kita tidak menghalangi terang yang Roh Kudus nyalakan di dalam kita, baik lewat karunia atau nasihat. Sebab penolakan terhadap hal-hal itu adalah seperti menuangkan air pada api. Itu kata Calvin. Lalu R.C. Sproul juga menjelaskan bahwa pekerjaan pembaruan roh dalam kelahiran baru adalah efektif dan tidak tertolak. Tapi dalam proses kekudusan kita dapat menghambat pekerjaannya dengan ketidaktaatan. Nah, disinilah peringatan seperti 1 Tesalonika 5 ayat 19 menjadi penting. Itu kata Sproul. Ya oke, jadi 1 Tesalonika 5:19 itu tidak sedang berbicara tentang kelahiran baru, tetapi tentang respons kita setelah kita diselamatkan. Nah, ini adalah peringatan kepada orang percaya agar tidak bersikap pasif terhadap pekerjaan roh, kemudian tidak menolak suaranya dalam kehidupan rohani sehari-hari, dan juga terbuka terhadap dorongannya untuk melayani, bertumbuh, dan juga hidup kudus. Oke, baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya.
kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentaran. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.